Di sini lagi dan lagi semua barang-barang para pemain judi online, judol, slot, dan judi apapun jenisnya itu semuanya habis tak tersisa, ya kan? Nah, aku nggak mau main judi lagi, aku nggak mau main slot lagi, nggak mau judol lagi. Tapi ketika sampai gajian, ya yang namanya otak penjudi, Pak, mau dikasih tahu seperti apa kalau belum kosong, belum hancur, belum habis-habisan, belum berhenti, bahkan bisa dibantu sampai jual-jual barang ya seperti Fajar ini, motor, handphone, barang-barang kontrakan yang lain sudah dia gadaikan lah, Wak. Itu sudah habis. Halo, Wak. Selamat malam semuanya, selamat malam sahabat. Kali ini jumpa lagi, Wak, denganku ya. Di video kali ini aku lagi dan lagi akan menceritakan mengenai sahabatku, dimana ini orang satu pekerjaan. Di tahun 2020 aku yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di salah satu kota di Jawa Barat. Aku memiliki seorang teman, dia bernama Fajar. Saat itu kami berdua satu angkatan yang masuk di perusahaan tersebut. Di sini untuk nama perusahaannya ya adalah salah satu perusahaan yang ada di kota Jawa Barat. Di situ pada waktu itu di tahun 2019 saya dan Fajar masuk ke perusahaan itu secara bersamaan bersama anak-anak baru yang lainnya. Nah, kebetulan aku, Fajar, dan teman-teman yang lain itu dikumpulkan di dalam satu kontrakan yang sama. Di tempat tinggal itulah kami selama kurang lebih 2 tahun bekerja di perusahaan tersebut hingga akhirnya kami putus kontrak dan sampai sekarang sudah tidak ada saling kabar lagi. Ya mungkin saling kabar hanya melalui komen-komen di media sosial Instagram. Nah, di sini, Pak, aku ingin cerita sedikit mengenai sahabatku ini, Fajar. Fajar yang merupakan anak dari kampung salah satu desa di Jawa Timur sana. Dia merupakan salah satu panutanku dalam cara mengatur uang. Gimana enggak, 1 tahun bekerja di perusahaan itu, 1 tahun kita bersama bekerja di sana, hanya Fajarlah yang paling terlihat hasilnya. Maksudnya di sini seperti kita yang lain, orang-orang yang lain, karyawan yang lain bekerja sama-sama bekerja, tapi Fajar ini hasilnya sangat kelihatan. Dia menabung, menyimpan uang, membeli properti, motor, handphone, dan lain sebagainya. Nah, aku ya, Wak, terutama, dan orang-orang satu angkatan yang lain kadang heran gimana ini caranya Fajar menabung, padahal di perusahaan itu tidak ada lemburan sama sekali, gaji hanya pas-pasan. Nah, tapi di tahun kedua nih, Wak, di tahun kedua di situ Fajar entah kenapa semua barang-barang yang ia miliki habis. Di sini lagi dan lagi semua barang-barang para pemain judi online, judol, slot, dan judi apapun jenisnya itu semuanya habis tak tersisa. Nah, itu nanti di akhir cerita. Pokoknya barang, aset, bahkan tabungan milik Fajar ini sudah nggak ada lagi, Wak. Nah, semuanya berawal ketika Fajar saat itu main bersama teman yang katanya dia kenal dari media sosial, dari Facebook. Di situ Fajar dijemputlah sore itu, malam minggu dia datang, temannya, dia pergi bersama temannya itu. Nah, pulang di keesokan harinya. Saat pulang, Fajar ini seperti yang senang gitu, wajahnya senang seperti ya wajah-wajah cerah lah, wajah-wajah habis menerima gaji. Tahulah kalau orang bekerja nerima gaji, ya apalagi yang ditunggu. Kalau kita bekerja pasti yang diterima gaji, yang ditunggu uang. Nah, itu Fajar pada waktu itu di hari Minggu sepertinya habis mendapatkan uang yang banyak. Nah, di sini heranlah teman-teman yang lain. Nah, melihat Fajar yang senang sambil bermain HP. Fajar di situ cerita, katanya dia habis dapat diajari main kayak gini nih, game. Nah, dia bilangnya game, padahal itu judi online, slot sudah sangat jelas. Dan pada tahun itu memang belum terlalu ramai, tapi sudah mulai banyak di media sosial yang berseliweran hal-hal seperti itu, orang-orang yang membicarakan seperti itu. Nah, semenjak saat itu
Fajar ini sangat sering sekali menyendiri, bermain handphone. Nah, yang dia utamakan, yang penting saat duduk di dalam kontrakan itu kopi, rokok. Nah, dua ini sambil bermain HP itu sudah nggak berhenti. Di situ dia katanya awal-awal itu cerita dia masih masuk yang katanya deposito. Nah, deposit ini dia katanya 50.000, dapatlah naik 200.000, naik lagi 200.000, naik, pokoknya naik terus sampai 1 juta. Nah, mungkin di situ Fajar ini jadi terobsesi ya, jiwanya ini jadi ketagihan. Wah, ini cari duit gampang banget, modal-modal seperti ini gampang, tap-tap seperti ini. Tapi wah, dari yang kecil itu, dari yang sedikit itu, dari 50.000 ini, Fajar ini lama-lama makin nambah, makin bertambah, terus bertambah, terus. Nah, sehingga waktu itu kurang lebih berjalan 2 bulan, Wak, dari minggu itu ya, dari waktu pertama kali Fajar ini. Nah, di gajian itu, bulan itu, sekali-kali ini Fajar semua gajian yang pada saat itu UMR masih di 3.500.000, semuanya 3.500.000, dia hanya iuran. Waktu itu kita ngontrak bareng-bareng, Wak, tinggal bareng-bareng, jadi kita tahu iuran untuk bayar air, keamanan. Nah, itu wajar hanya menyisakan 500.000 saja, Wak. Dari sisa gajian ia sisain 500.000, sisanya yang 3 juta dia masukin lah buat deposit itu slot. Kebetulan di situ katanya naik jadi 10 juta. Nah, di situ ya makin manteng lah, dia jadi naik, walaupun sebelumnya juga pernah kalah menang. Jadi dia nggak cerita, tapi sekali-kali ketika kita makan bareng, cari makan, Farhan ini cerita, Wak, cerita nyampein dia habis dapat segini padahal masukin segini, dapat 1 juta padahal deposit 100.000, seakan-akan dia bangga akan kenaikannya itu, profitnya itu. Nah, padahal Fajar ini sebenarnya juga sudah tahu, dia juga sudah sering lah, teman-temannya juga sudah banyak yang mengingatkan kalau itu slot, kalau itu judi itu nggak ada yang berakhir menyenangkan, Jar. Tapi Fajar yang memang otaknya sudah ketagihan, sudah kecanduan, di situ tetap main terus. Selang 6 bulan hancur rungkat. Nah, disitulah mulai dari awal kehancuran. Nggak berasa kita semua sudah 1,5 tahun bekerja, Wak, bekerja di perusahaan itu. Yang tadinya Fajar ini pandai mengatur uang, tabungan kita ibaratnya segini nih, Fajar ini sudah naik di atas level kita di tahun pertama. Tapi setelah kenal judi slot ini, Fajar ini yang tadinya pandai menabung sekarang malah nggak pas lagi, malah minus. Dirinya sudah habis-habisan semua buat bermain judi online, sudah nggak terkontrol, Wak. Di situ motor yang dulunya dia beli dia jual, katanya dia jual di temannya yang pada waktu itu ikut nongkrong di situ. Nah, di situ aku jadi kepikiran, apa jangan-jangan temannya ini sengaja menjerumuskan, sengaja mengarahkan Fajar ke hal seperti itu. Inilah circle pertemanan yang harus dihindari, Wak. Ya, Wak, kita mau nggak mau, bukannya kita pilih-pilih teman ya, Wak. Di sini semua lingkungan, bahkan circle pertemanan kita yang kita kenal, yang kita tahu dari kampung, bisa menyesatkan kita, Wak. Hancurlah Fajar di situ, motor terjual. Itu di bulan ke-7 ya. Di bulan ke-7 motor terjual. Bulan berikutnya, dia nggak lama setelah itu, dia yang tadinya memiliki 2 HP, satunya digadaikan nih ke sahabat temanku nih, digadaikan 500.000 pada waktu, ingat banget. Di situ digadaikan lah, nggak sampai 1 minggu katanya suruh dibayarin aja tambah 500.000 lagi jadi HP Farhan ini. Di situ, Wak, dibayarin, dibeli sama temen aku 1 juta, yang dimana pada waktu itu Farhan ini beli seharga 3 juta rupiah. Belum lama lah, belum, ya baru setahunan lah. Nah, di situ ya kita bukannya ambil untung, ambil kesempatan ya, Wak. Orang di sini sahabat jual murah, dia yang kecanduan judi online, kecanduan slot, butuh duit, butuh modal, kasih modal dari mana caranya, dia jual barang lah, jual barang murah ke temannya. Aku ditawarin, sahabat yang lain ditawarin, ya barang murah siapa yang nggak mau, Wak. Nah, di sini
galon aqua dijual 10.000, katanya ya transfer lah nanti buat main lagi. Dan bayangin Pak, hancur, mulai kehancuran. Di situ Farhan masih bekerja, masih ada kontrak kurang lebih sekitar 5 bulan lagi Pak. Di sisa kontrak ini sampai habis kontrak, Fajar ini setiap gajian, setiap dapat uang, setiap ada uang di rekening, sudah pasti mengalir ke arah situ. Yang dulu saat awal pertama bermain, dirinya main kecil, deposit 50, 100, 50, 100. Nah setelah gajian masuk deposit 3 juta, deposit 1 juta, langsung main-main, buat main-main terus. Semua gaji hasil kerja selama 1 bulan itu buat main. Lah makanya dari mana Pak? Nah di sini nih Pak, ini yang kadang-kadang meresahkan bagi kita sahabatnya. Ya mau nggak mau kan, kalau kita makan ya nawarin lah. Nah kadang kalau kita makan, kita nawarin orang yang nggak sedang makan nih, kita kan hanya basa-basi Pak. Nah di situ kalau kita nawarin lah Farhan ini, Fajar ini ya, Fajar ikut makan. Ya gimana lagi ya tapi ya sudahlah di situ. Nah di situ Fajar mulai terpuruk lah, terprosot lah. Kalau pada waktu itu ya, Fajar ini dia tersangkut pinjol atau enggak aku kurang tahu Pak. Karena aku nggak terlalu mencari tahu lah tentang hal-hal seperti itu ya. Nah setelah memasuki hampir 2 bulan akhir masa kontrak, kita yang memang awalnya tahun-tahun pertama ini meniru Farhan cara mengatur uang, ya kita sudah ada persiapan lah ketika nanti habis kontrak mau mencari lagi, ini sudah ada siap dana untuk persiapan kita nganggur, sekarang kita cari kerja lagi, kita mau pulang kampung, ini sudah ada bekal yang mau dibawa, persiapan buat di pulang kampung. Nah si Fajar yang tadinya acuan kita, sekarang dia 0 kosong melompong Pak. Kosong, benar-benar habis. Yang ada tinggal ya kita kerja 2 bulan lagi, gajian 2 bulan, yang sudah kita tahu Pak, pasti di 2 bulan ke belakang ke depannya nanti Fajar ini dia walaupun belum sampai gajian, aku nggak mau main judi lagi, aku nggak mau main slot lagi, nggak mau judul lagi, tapi ketika sampai gajian ya yang namanya otak pejudi Pak, mau dikasih tahu seperti apa, kalau belum kosong, belum hancur, belum habis-habisan, belum berhenti, bahkan bisa dibantu sampai jual-jual barang ya seperti Fajar ini, motor, handphone, barang-barang kontrakan yang lain sudah dia gadaikan lah Pak. Itu sudah habis-habisan Pak Fajar di tanah perantauan ya. Di situ masukilah hampir bulan ke-11, di situ hampir masa-masa tenggang lah buat kita karyawan perusahaan itu, karyawan kontrak, operator, gaji UMR, malah kena slot. Hancurlah si Fajar ini di gajian yang bulan ke-11 di kontrak kedua nih Pak. Fajar ini gajian yang katanya tadinya nggak mau main slot, nah di situ habis lagi, sudah pasti ini habis lagi. Uang transfer masuk dari pabrik, dari perusahaan masuk ke rekening kita. Fajar belum sampai 1 minggu sudah nanya mau minjem duit lah. Kita yang kenal Fajar di perantauan, kita yang kenal orang ini di perantauan, nggak tahu asal usulnya orang mana, orang tuanya di mana, ya kita angkat tangan kalau masalah pinjam duit. Sudah tahu ujungnya dia pasti mau ke slot, betul banget, mau ke pinjol, masuk lagi, main lagi. Tolong stop Pak, stop. Kalau yang sudah kecanduan tolong stop. Nih saran masukan kude, mungkin banyak orang-orang, banyak sahabatnya sahabat aku semua ya Pak, di sini ada yang sudah kecanduan, tolong dibilangin kalau sudah kecanduan ini ikhlaskan yang sudah masuk, ikhlaskan yang sudah rungkat. Nah di situ kalau kita nggak ikhlas, kita masih berharap uang yang kita masuk nih Pak, uang yang sudah masuk ke dalam situs itu, berharap kembali itu nggak akan mungkin Pak. Yang ada malah uang yang masih di rekening kita, yang kita modalkan lagi, kita depokan lagi buat untuk berharap
uang ini kembali itu udah nggak akan mungkin, malah yang ada uang kita semakin habis, hancur, dan pikiran hancur, mental hancur, fisik hancur, kepercayaan hancur, semuanya hancur lah. Pokoknya dari si Fajar ini aku ambil banget pelajaran, Wak. Walaupun kita diajak kumpul sama teman-teman, kita ikut nggak masalah, tapi kita harus bisa menyaring, Wak. Di sini saring, Wak. Saring apa yang bisa diambil pelajarannya ya. Nah, kalau diajarin seperti itu ya udah nggak usah direspon lah. Kita angkat tangan. Nah, bos pernah judul. Kalau judul saya nggak pernah, saya sudah hampir, tapi aku nggak pernah. Nah, kenapa? Ya karena aku lihat nih, para pemain judul, jangankan judi yang online, judi yang face to face aja, kadang kita masih curang ya. Ya aku pernah, kalau face to face pastilah. Nomor togel, wah itu sudah zaman sekolah, itu pada masa-masa sekolah dulu, kelam banget itu. Nah, bahkan judi online ini apalagi, Wak, pasti menghancurkan. Yang face to face aja tadi udah bisa hancur, apalagi yang judi online. Bayangkan, Wak, kita main di sini, di situsnya dia yang dia buat programnya. Nah, sudah pasti dia yang akan menang, Wak. Udah fix banget. Nah, dari video ini semoga kita semua bisa belajar ya, Wak. Aku buat video ini, Wak, hanya untuk cerita. Aku ingin mengungkapkan kalau wak-wakku semuanya, sahabat semuanya, ada yang ingin bercerita, silahkan tulis di kolom komentar atau hubungi admin, nanti kita bawakan ceritanya. Kalau ada yang mau cerita ketemu langsung juga nggak apa-apa, Wak. Nanti bisa kontak, kita janjian, kita bikin video rekaman seperti ini. Oke? Ya, kita saling sharing lah, daripada dipendam, Wak. Daripada aku pendam cerita-cerita ini, aku mau ceritakan ke teman-teman yang lain. Soalnya temanku yang lain juga tahu si Fajar, nanti dikira aku menjelekkan si Fajar ini. Nah, kalau aku cerita di sini, si Fajar ini kan semua yang nonton nggak tahu nih si Fajar ini siapa, tapi aku secara nggak langsung bisa menceritakannya melalui video ini, Wak. Nah, Fajar ini bukan nama asli, Wak. Nama aslinya ya adalah, pokoknya itu kita bisa ambil semua pelajarannya ya, Wak, dari Fajar, agar nggak menimpa kita semua, agar kita semua bisa mengontrol diri kita lah, Wak, bisa menata masa depan dengan baik. Untuk saat ini Fajar sudah nggak ada kontak lagi, Wak. Nah, ya itu tadi yang aku bilang di awal, kontekan aku bersama teman-teman yang lain ini sudah paling ya cuma mantau story, mantau foto-foto di Instagram, Wak. Jadi ya entahlah, aku nggak mau tahu kabarnya Fajar ini. Kalau Fajar nonton video ini ya semoga saja Fajar cepat sembuh ya, Jar. Jangan dilanjutkan pokoknya. Yang udah ya udah, itu kesalahan, salah melangkah lah lu pada waktu dulu. Nah, sekarang saatnya mau perbaiki, Jar. Oke, Jar, terima kasih, semoga bisa ambil pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.